Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baiti wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina tabi'ina sholihin ma'a arsadatina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi bashiran wa nadhiran li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati Hada, Kabupaten Ngawi, Kecamatan Sumberjati, Karangjati, Desa Mejeru, Sidorejo, wa ahlihim kulluhum ajma'in rahimakumullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala hafidu 'ala sholawah was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala aidan Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, habaib, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh bini sepuh, wa khususan dumateng sedaya para mursyid yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Jamaah hadirin wal hadirah kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu nikmat, baik secara jasmani maupun secara rohani, baik Ar-Rahman lebih-lebih Ar-Rahim, di mana kita dikumpulkan dalam satu majelis dalam rangka haul beliau Al-Mukarram Syekh Saifuddin Zuhroh yang ke-23, dan juga tidak ada kata yang pantas kami ucapkan pada kesempatan malam hari ini kehadiratan Allah kecuali rasa syukur kami dipertemukan saudara-saudara yang melebihi dari saudara kandung saya yang selama berpuluh tahun tidak ditemukan. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini Allah mentakdirkan kita bermuajah, berkumpul dalam satu majelis ta'lim muta'alim
yang mungkin pada malam hari ini kami akan membahas sesuai dengan permintaan panitia bagaimana cara bebersih diri, baik secara jasmani lebih-lebih secara rohani. Berkenaan dengan itu Allah menuangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Dilihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238 dan juga ayat surat Ali Imran ayat 31. Dua ayat yang saling mengisi, Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Tetapi izinkanlah sebelumnya kami masuk pada satu materi. Seperti biasa Pak Bu, kami lebih condong untuk mengambil dari tafsir mutasyabihah. Kami lebih condong membahas tentang masalah ruhaniyah. Kita pada zaman yang era yang sudah tidak bisa kita bayangkan, banyak di antara kita umat manusia khususnya gumantunge ati iki mingkol bin rohibin. Kebanyakan hati ini gumantunge. Apa gumantunge ini Pak? Condongnya hati ini kebanyakan itu mingkol bin rohibin, hati yang condong pada selain Allah. Siapapun kita, kalau hati masih di zona wilayah ini, ruhaniyah kita di mata Allah masih dikatakan kurang baik. Contoh sekaligus bukti yang kita alami selama ini. Khusus saya bicara umat Islam. Ketika kita menjalankan perintah Allah yang berupa sholat, mengapa kita lalai dari Allah? Dan ini fakta realita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini tidak bisa kita bantah. Apapun status kita, apapun kedudukan kita, shollu ala Nabi Muhammad, Allah nggak bisa kita bohongi. Hati kita tidak akan pernah bisa bohong. Mengapa demikian? Nah ini. Terus solusinya bagaimana? Ini. Lewat Al-Quran kami tidak menyalahkan, enggak. Lewat Al-Quran Allah memberikan solusi. Urusan umat ini mau menerima atau tidak, itu bukan urusan kami, bukan urusan Allah. Yang jelas didatangkannya wahyu Allah ini semata-mata asbabun nuzulnya sebab rohaniyah kita masih dalam keadaan di mata Allah kurang baik. Mohon maaf Pak. Jadi ini kita langsung live. Yang mendengarkan kita itu
tidak hanya di luar istana, di dalam istana pun juga mendengarkan. Dan ini nanti setelah penjabaran materi, kami akan buka tanya jawab secara umum. Itu tergantung panitia. Sebab apa yang kujelaskan nanti, aku yakin di antara jamaah ada yang kurang paham, langsung tanya. Langsung tanya. Biar kita pulang clear, nggak ada dusta di antara kita. Setuju Pak ya? Nyantai mawon, ngaji iki nyantai walaupun 3 jam. Biasanya jam berapa Bapak Ibu kalau 24 jam. Nggih ngeten iki nggarakno kiai cepet bongko ngeten iki. Nggih. Wis sak cukupe mawon nggih. Materi kita jabarkan, nanti dikembangkan tanya jawab. Mungkin izin terhadap operator nanti disiapkan beberapa mic untuk jamaah bila mana yang ada yang tanya ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kita masuk di dalam substansi ayat yang kujelaskan di atas tadi, ada password atau kata kunci. Tatkala kata kunci password ini jenengan miliki di dalam hati yang berupa iman, aku yakin paham apa kata kuncinya. Pertama, sudahkah Anda beriman bahwasanya kita makhluk diciptakan Allah tidak hanya unsur jasmani tetapi juga unsur rohani. Sampak-sampak ini didawuhkan dan dituangkan di dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apa? W.R. Supratman. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nggih napa mboten? Kalau saya mensarah daripada lagu kebangsaan kemerdekaan Indonesia ini Bapak Ibu, mohon maaf 1 jam nggak selesai. Dan penuh dengan makna filosofi, penuh dengan makna tauhid, penuh dengan makna di mana kita sebagai manusia itu dikenalkan untuk sampai pada Allah. Udah, itu satu. Sudahkah ada iman di dalam diri kita bahwasanya kita manusia khususnya Allah ciptakan kita tidak hanya dari unsur jasmani tetapi juga unsur rohani. Jasmani kita Allah ciptakan dari saripati tanah, nanti akan kembali ke tanah ketika saat kita sudah sampai pada waktu kullu nafsin dha'iqatul maut. Nggih napa mboten? Ada umat Islam yang meninggal di penteng ning Cagak? Ada enggak di sini? Enggak ada Pak ya? Pasti dikubur di tanah. Lah terus ruhaniah kita bagaimana? Bapak Ibu, inilah yang dimaksud ajaran sangkan paraning dumati. Ajaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang paling sering kubahas itu di sini. Kemanakah ruhaniah kita akan kembali kepada Allah? Allah tidak akan menerima satu ruhaniah di dalam rahmatnya jikalau di dalam diri kita ruhaniah kita masih teringgapi, terindikasi dengan unsur syirik khafi. Apa itu syirik khafi?
Syirik yang banyak umat Islam gak bisa mendeteksi. Syirik yang beriman selain Allah. Contoh. Kita di depan ada air. Anggap po ada air gitu aja ya. Anggap po ada air. Padahal kula nggih setengah ngelak ya. Mboten apa. Anggap aja di depan kita ada air. Iki contoh syirik khafi. Kita beriman dan yakin dikarenakan ada dasar dalil akli secara akal. Air bisa mendatangkan rasa segar, juga bisa menghilangkan rasa haus. Nggih mboten? Siapapun kita akan beriman itu. Akal kita yang memberikan petunjuk. Kalau air itu bisa menghilangkan rasa haus. Buktinya kalau saya tidak minum air, hausnya masih tetap sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Loh, ini contoh. Tatkala iman saya jatuhnya pada air yang bisa menghilangkan rasa haus secara pandang sudut ilmu tauhid. Mohon maaf. Itu kita masih syirik khafi. Padahal Allah sudah katakan innahu bikulli syai'im muhit. Kak ngunune lho apa jenenge apa itu? Sampeyan dalan ndukur apa tolong? Niki le. Papane lah. Kula nulisnya piye? Mohon dibantu. Yes, begini Pak, saya kalau berdakwah itu sampai di luar pulau Palembang, Kalimantan, Lampung, Sumatera, yes, saya minta untuk disiapkan ini. Mohon izin. Surat apa Pak ini Pak? Yang hafid mungkin? Mohon petunjuk. Innahu bikulli syai'im muhit. Kita tidak sadar kalau sesungguhnya Allah. Hune niki kula gedhek nih. Paham? Di dalam huruf H ini wonten di sini napa? Kosong toh? Ini Allah. Allah itu nama. Di mana ada nama pasti ada yang memiliki nama. Kembang ini wujudnya. Meja ini wujudnya. Meja itu nama. Kalau Allah udah diem, nggak boleh ngomong. Itulah puncak ma'rifat nanti. Innahu sesungguhnya laisa kamislihi syai'un. Allah bahasa syariat. Bikulli syai'in iku muhitun. Khabar dari inna. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun termasuk air. Mengapa kita tidak tahu kalau di dalam dan di luar air itu ada Allah? Padahal Allah sudah katakan
Dalam surat Al-Hadid ayat 3, innahu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal ba. Sesungguhnya Allah itu ada di dalam dan di luar diri Anda. Wa qala aidan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Estu Pak kula wau mboten njaluk ngombe mboten. Ngapunten nggih ingkang kuwata. Dikira Kiai delap tomak. Kula wau nyambung nyontokake tok mawon. Dene diparingi nggih alhamdulillah. Nggih mugi-mugi barokah. Nggih. Kuwatah banget ya. Kalau boleh kelingan teng Lumajang. Kalau telas saking suwene ngaji, mulai anyang-anyangan kula. Nggih, anyang-anyangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Mengapa kita tidak tahu? Jawabannya cuma satu. Karena ainul basiroh kita Bapak Ibu, mripate ruh itu masih tertutup. Meripat ruh kita, mata hati kita itu masih ada hijab. Masih ada sesuatu yang menutupi. Sehingga mata dohir kita ainul basiroh hanya memandang kekosongan. Oleh karena kita bicara wujud, maka yang tampak, yang nyata, ainul basyariyah kita adalah air. Akhirnya berimanlah kita bahwasanya air itu bisa mendatangkan, bisa menghilangkan rasa haus. Bagaimana Allah dawuh di dalam surat Yunus? Allah katakan, diwahyukan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan di dalam surat Al-Maidah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 12 ayat saja yang menerangkan tentang masalah bahwasanya selain Allah iku la yanfa wala yadur. Tidak akan bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Itu pandangan rohaniah, pandangan hakikiyah, bukan pandangan jasmaniah, bukan pandangan syariah. Oleh karena pandangan rohaniah kita masih kegolong rohaniah yang buta, yang tertutup, yang terhijab, maka yang tanpa, yang nyata adalah air. Paham gak? Dengan alasan beginilah Bapak Ibu, maka sampai umur tua bagaimanapun kita, hatta zurtumul maqabir, bahkan sampai mati, kita tidak akan bisa terjadi melakukan sholat dengan khusyuk. Gak bisa. Gak bisa kita ketika sholat itu melakukan sholat dalam keadaan khudur, bertemu Allah. Gak bisa. Apalagi di luar sholat. Pertanyaan saya, sampai kapankah kita seperti ini? Sebab kalau kita biarkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau tutup atau penyakit di dalam surat Al-Baqarah Allah katakan itu penyakit, jikalau tidak lekas kau operasikan, tidak lekas kau bawa ke dokter spesialis, maka penyakit itu tidak bisa sembuh, bahkan menjadi kambuh. Shallu ala Nabi Muhammad.
Percaya gak percaya bukan urusanku. Aku cuman menyampaikan saja. Ingat, manusia Allah kasih dua mata, satu mata jasmani, dua mata rohani. Mata jasmani kita Allah ciptakan untuk melihat sesama makhluk, sehingga disebut hablum minan nas. Ajaran iku ajaran syariat. Yang kedua, Allah kasih ainul basyirah, matanya ruhaniyah kita. Orang Jawa mengatakan meripating ati. Allah kasih mata itu khusus untuk bermusyahadah, khusus untuk bersaksi, khusus untuk melihat, khusus untuk bertemu hanya pada Allah. Yang kumaksud Allah di sini bila ismin, bukan nama, tetapi yang memiliki nama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. He wong Islam, pangeranmu jenenge Gusti Allah. Allah pangeranmu. Fa'budu, bersyuhudlah kau, bersaksilah kau, melihatlah kau, berimanlah kau hanya kepadanya. Fa'budu, dengan cara begini itulah hadza siratum mustaqim, jalan yang lurus. Yes. Memang ngajinya tidak seperti biasanya Pak, pada umumnya. Dulu ngaji babakan ini terkesan ditutup-tutupi. Nggih mboten? Tentang hakikat makrifat ditutup rapat. Para masyayikh, mengapa demikian? Karena beliau punya prinsip keseimbangan di dalam tengah masyarakat. Biar tidak menjadikan fitnah, maka boleh dikaji di tempat khusus. Itu pun kita mendapatkannya bertaklim dulu itu adalah mendapatkan bil kinayah, bil isyarah, dengan isyarah. Akhirnya jenengan bingung. Gimana? Bingung. Sama. Saya 76 juga begitu. Tahun 76 abah oleh mejang niku nggih kados ngoten niku. Bingungno wong. Tapi memang dengan begitu tidak akan muncul fitnah. Lah sekarang sudah masuk tahun 2014. Mulai saat itu digelar 2014. 20 dan 14. Rujuk di dalam Al-Quran 20 surat keberapa? Surat apa? Surat ke-20. Ternyata kita lihat adalah surat Toha. Wonten namine Cak Toha mriki. Ngajung. Tak kei duit 100. Iki gak muni politik lho, mboten lho, mboten. Wis. Nek Ibu Toha nggak ada. 14 adalah ayatnya, dibuka. Ternyata itulah inti wahyu para nabi dan rasul. Inti wahyu para nabi dan rasul. Itulah tingkatan tauhid yang paling tinggi. Tingkatannya kan gini. Pertama, kita diajarkan di dalam syariat la ilaha illallah. Ini tauhid kita. Zikirnya adalah zikir jahar. Syariat. Minggah kelas di thariqah. Zikirnya la ilaha illa huwa. Muncul zikir siri. Ada yang mengatakan para
Mursyid itu dzikir khafi, dzikir nafas, macam-macam. Monggo kerso. Yang ketiga di dalam Al-Quran, tahapan ketiga kita dididik tauhid, la ilaha illa anta. Ini di dalam hakikat. Akhirnya munculnya lah zikir sirul asror. Dibuka di dalam Al-Quran Qadim ketemu hamana iki. Ini ada 3 tahap, su'aul basyiroh, wa ainul basyiroh, wa hakul basyiroh. Cara Jawa nih, zikir iki wis gak diucap, tapi pertama dirasa. Rasa itu bahasa Jawa, Qur'annya adalah imanul haq. Setelah selesai zikir ini, tauhid ini, yang terakhir adalah la ilaha illa ana. Inilah muncul zikir fana'ud dzikri. Surat yang ke-20 ayat 14 Allah dawuh innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Lah, ditegaskan Allah terkait tauhid yang puncak ini, Bapak. Ana itu saya, maksudnya bahasanya maknanya adalah saya. Saya yang dimaksud adalah Allah. Allah pertegas lagi tentang la ilaha illa ana di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Di situ Allah katakan, Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Termasuk dirimu, kecuali wajib hukumnya para rasul dulu menerima wahyu ini. Annahu berupa apa wahyu itu? La ilaha illa ana. Artinya jelas no Muhammad tentang kedudukan la ilaha illa ana ini terhadap umatmu. Dengan begitu nanti fa'budun, dia olehnya menyembah bisa bertemu aku. Inilah Pak syariat, inilah Pak torikoh, inilah Pak anta, inilah hakikat, inilah makrifat. Lengkap ya? Lengkap. Artinya apa? Selama kita belum sampai ke tauhid ana illa ana, jangan harap jenengan sholat itu bisa khudur. Jangan harap Anda itu sesuai dengan surah Al-Baqarah tadi ayat 238. Berarti materi kita surat Al-Baqarah 238 dengan surah Ali Imran ayat 31. Saya ulang, siapapun kita, apapun status kita, apapun, jikalau ruhaniyah sampai niku belum sampai ke tauhid la ilaha illa ana pengajarannya dan pengamalannya, maka jangan harap kita waktu sholat bisa khudur pada Allah. Jangan harap. Al-Baqarah 238 Allah katakan hafidu dong reksa sira kabeh. Rekson jaga. Jaga apa? Alas sholawah ay al maktubah. Ing ngatasé pira-pira salat sing diwajibno, maksudi berarti 5 waktu. Ini trapnya Pak, sholatnya jasmani sampean, ruhani belum.
As-sholatu ay ad-du'a. Ay ad-du'a adalah ud'uni, menghadap kepada Allah. Jasmani kita memang secara syariat melakukan sholat. Hujjah dalile, ya ini tadi. Kok 34 sih? 38. Ini kok jadi rames sih, Rek? 38. Alas sholawah ay al maktubah di situ. Ini sesuatu perintah Allah yang dilakukan secara jasmani. Akhirnya kita lakukan secara jasmani. Ilmunya, cara sholat secara jasmani sudah diterangkan di dalam fikih atau di dalam hadis atau di dalam kitab-kitab yang lain. Karo Quran cuman as-sholawah. Akhirnya disarah, ditafsir bagaimana caranya kita waktu berdiri membaca apa, rukuk membaca apa, sujud membaca apa, itu kan sudah ditetapkan di dalam hukum syar'i. Udah. Tapi umat lupa sholatnya ruh ini. Padahal ayatnya wassolatil wusto. Ini Pak. Itu enggak ada wakaf, langsung disambung wawu ataf. Wassolatil wusto, dan jagalah sholat tengah. Wusto itu tengah Pak. Berarti maknanya ini al-wusto secara hakikat adalah sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah kita. Ini kalau ilmu sejati disebut sholat daim. Ada Bapak yang pernah belajar ilmu sejati? Ilmu sangkan paraning dumadi loh Pak. Ilmu Jawa itu Pak. Udah benar. Ini sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah. Ilmune iku syariat, nama sholat iku thariqah. Hakikat tujuan kita sholat itu kemana? Hanya satu, liqa illah, bertemu Allah. Allah itu enggak jauh Pak. Idza sa'alaka ibadi Muhammad, tatkala hambaku bertanya tentang diriku, jawablah fa inni qoribun, sesungguhnya aku ikut dekat. Dekat ning rasenggolan. Dekat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, saking dekate, lebih dekat daripada urat leher atau urat nadi Pak. Berhubung meripate ati sampeyan kali kula yang disebut basyiroh ini, ainul basyiroh, masih terhijabi, tertutup oleh sesuatu, maka walaupun Allah dekat, kita tidak pernah tahu. Udah logis? Oke, saya logikakan secara fisik. Tolong nanti setelah ngaji ini semua jamaah pulango dengan keadaan mata tertutup, entah sama tutupi sarung, pokoknya tutup ono. Walaupun mata kita itu adalah melek, tutupi sesuatu. Sampai di rumah, kalau saya tidak mau mencoba Pak, karena saya percaya pasti aku akan tersesat. Nggak nyampak di rumah,
gak nyampe di rumah tapi nyampe di got. Ada yang nabrak tembok, lah gitu. Udahlah kalau nggak percaya tolong. Sama dengan ruhaniyah kita ketika wa inna ilaihi rajiun, lebih-lebih sebelum kita kembali kepada Allah, ketika kita sholat masih hidup di dunia ini, coba nggak akan pernah tahu bagaimana Allah yang sebenarnya itu. Padahal di dalam kitab Hikam Allah katakan, Syekh Ibnu Athaillah katakan, Allah itu dengan sengaja mengenalkan dirinya terhadap kita lewat nurullah. Apa nurullah itu? Nurullah itu cahayanya Allah, yaitu dunya saisine. Ini disebut nurullah. Berhubung kita melihatnya nurnya, makhluknya melihat yang diciptakannya. Contoh ayat tadi, maka mata hati kita tidak akan pernah bisa melihat sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mana. Enggak percaya? Besok jam 12 siang sampai berdiri di tengah ratan atau di tengah jalan, pandang itu matahari, pandang itu matahari. Anda berhubung melihat cahayanya tidak akan pernah tahu wujudnya matahari. Selama kita masih beriman hati kita terhadap selain Allah, yaitu makhluk nur tadi, nurullah tadi, ya. Selama kita melihat, memandang hati kita, mata hati kita terhadap selain Allah, nurullah tadi, makhluk tadi, selama itu nurullah itu nanti akan menjadi hijab kita, dan jatuhnya kita tidak akan pernah tahu siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah katakan, laisa kamislihi sayun. Jikalau kau ingin tahu wujudku, laisa kamislihi sayun, Anda tidak akan pernah bisa menyerupakan dengan sesuatu yang lah. Shallu ala Nabi Muhammad. Yes. Oleh sebab itu, wassolatil wusta, lakukanlah sholat roh. Sholatnya roh lakukan. Apa sholatnya roh itu, Pak? Bagaimana sih sholatnya roh? Kanjeng Nabi sampun dawuh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salato sira kaya nalikane aku salat iku ya apa? Jasad iku cara awak dhewe madhep nang Ka'bah ning Mekah kono, tapi ruhaniyah sampean kali kula madhep sejatine urip. Madhep sejatine Gusti Allah. Wah, iki tak terangno ilmu mulai dasar, Pak. Sak wulan keturutan. Durung mari. Belum selesai. Makanya saya setiap tahun mohon izin koordinasi dengan kecamatan, koordinasi dengan Koramil, koordinasi dengan Babin Kamtibmas atau Polsek. Setiap tahun jatuhnya di bulan Sasi Ramadan, dengan 3 pilar ini kami mendidik umat tentang dasar tauhid. Ini sejak mulai tahun 2008 sampai detik ini. Khusus bagi kita umat pemula, pengen tahu, pengen kenal, pengen sholati khusyuk. Dan kami pun didukung oleh MUI Mojokerto. Jadi berkumpul jadi satu di pondok saya sana. Setiap malam ada BIMTEK atau pendidikan ilmu dasar tauhid untuk mengenal Allah. Dan yang datang tidak hanya
dalam pulau, bahkan di luar pulau. Bahkan Malaysia ada yang datang. Membutuhkan waktu kira-kira 15 hari, 15 malam. Buka sahur, nggak usah mikir, sudah dijamin di situ. Jadi penak. Iku nek gelem. Sebab pertimbangan kami semuanya adalah sisa umur kita tinggal berapa kita tidak ada yang tahu. Nggih, Mboten? Kalau yang sudah kita jalani semuanya tahu. Sisanya tinggal berapa sampai mati kita tidak tahu. Sungguh rugi. Qad aflahal qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Sungguh merugi bagi seseorang saat di dunia mendustakan alias tidak mau bertemu terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, umat Islam. Ini makanya siapapun saya tampung. Tempatnya memang terbatas, Pak. Tapi saya punya lapangan. Gak kumanan kamar, ya tidur di lapangan. Ya bikin-bikin tenda gitu. Kalau fisik bangunannya terbatas. Sudah berapa puluh tahun ini? Sudah sekitar 16 tahun. Setiap tahun semuanya dijamin fasilitas oleh Allah. Kita nggak usah modal. Modal kita adalah sadar diri bahwasannya sisa umur kita tinggal berapa tahun kita buat untuk takarub kepada Allah. Salatnya ruh itu adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Mengarahkan ruhaniyah Anda lewat iman hanya pada Allah. Wa qala aidan wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa hatinya tinggalkan iman selain Allah, maka wa yu'min billah, dia akan beriman betul-betul hanya pada Allah. Niki nggih wonten bimbingan khusus nanti itu. Istilah bahasa instansi TNI Polri ada pendidikan yang Sparta. Artinya pendidikan Sparta itu adalah pendidikan yang wajib hatimu tinggalkan selain Allah. Itulah namanya khalwat nantinya. Namanya uzlah. Anda harus tinggalkan rumah, tinggalkan semuanya. Secara ruhaniyah, tapi secara jasmaniyah ya ndak loh Pak. Sing kerja ya kerja, sing kelon ya kelon. Tahu kelon? Paham Ri? Lah punya suami punya istri kewajiban, nggak apa-apa. Pokoknya ojo siang hari, bulan puasa kok ya, malam hari. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim lewat surat Al-An'am ayat 79 Allah katakan, Ibrahim, kau tidak akan termasuk orang yang menyekutukan Allah, wa ma ana minal musyrikin, manakala inni wajjahtu wajhiya. Ketika saat ruhaniyah Nabi Ibrahim menghadapkan wajah Allah. Nah, inilah nanti Anda di dalam bulan puasa itu saya kasih tahu. Jadi apa secara khusus, secara pendidikan, secara pemantapan seperti ini. Kalau saya terangkan di umum seperti ini nggak bisa Pak. Apa alasannya? Satu, jenengan ini masih ada kerjaan, kesibukan yang lain. Paling enggak saya 1 jam cukup. Secara detail aja. Enggak saya terangkan sampai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Enggak cukup waktunya Pak ya. Enggak cukup.
Rasul katakan tentang masalah Islam, iman, ihsan. Anta budallaha ka'annaka taro. Anda nanti akan dididik lewat tauhid anta la ilaha illa anta, jatuhnya pada dzikir sirul asrar, dzikir yang tidak mengucap tapi merasa, ya. Rasa itu iman, mengimani. Yang iman itu jatuhnya di ihsan. Apa? Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kita beraktivitas apapun, Pak, ketika kita menyembah pada Allah, seakan-akan kita bisa melihat Allah. Itulah ihsan. Fa'ilam taroh, apabila kau tidak bisa, belum ada seakan-akan hatimu merasa melihat, bisa melihat Allah, maka ada muncul rasa kau seakan-akan selalu dilihat Allah. Jadi koneksi hati jenengan dengan Allah, setiap jenengan aktivitas itu sambung. Nanti kalau sudah di sop tropi, jenengan iki di genjot khalwatnya, nanti di situ. Jadi ketika jenengan sholat nggak bisa, hati ini putus, koneksi sampai datang Allahnya itu nggak bisa putus. Tapi wajib gendeng, tahu? Wajib gendeng. Hati ini wajib jadab. Bukan gendeng-gendeng sing seperti orang di jalan ya Pak ya. Bukan. Jadab itu hati lalai pada selain Allah. Walaupun akal masih diingatkan tentang urusan dunia, tapi hati sudah tidak. Nanti kalau ini sudah kita fokuskan. Sebab dengan begitulah akan sampai pada puncak wahyu, yaitu dzikir fana'u dzikri la ilaha illa ana. Udah iki puncak makrifat. Nantinya begitu, baru jenengan iki salate ada mutu. Salat jenengan ada mutu. Aktivitas sampean ada mutu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shallu ala Nabi Muhammad. Aku tidak menciptakan termasuk manusia ini kecuali untuk menyembah. Menyembah dalam arti yang benar bertemu. Jadi ruhaniyah jenengan tidak hanya bertemu Allah ketika saat jasad melakukan sholat, enggak, tetapi melakukan aktivitas apapun selalu bertemu. Ini kalau sudah ada di sini. Ingat dalam surat Az-Zumar ayat 54 Allah katakan, wa anibu ila rabbikum, heruh yang selama ini mulai sejak masa-masa balikmu sampai entah berapa umur tahun kita Pak, berpuluh tahun, ruhaniyahmu itu tinggalkan aku, kata Allah. Minggat alias bahasanya kasar, kau beriman selain padaku termasuk air tadi. Wa anibu, lekas kembalilah ila rabbikum, maring Tuhanmu. Jikalau kau betul-betul sudah bisa kembali pada Allah di jalur ini Bapak Ibu, wa aslimu lahu, kau akan bisa dikatakan pasrah dengan sebenar-benarnya pasrah. Lakukanlah hal itu min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Udah, sampean simbol sendiri. Sisa umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Sudahkah kita bertemu Allah? Aku gak usah tanya, sampai jawab dalam hati sampean. Kalau belum dalam hati sampean, tak ingat no lewat surat Az-Zumar ayat 54. Sri dan mulio olehmu minggat. Iki lagu ini kan ngoten. Gitu? Dan balio Sri.
Sri oleh minggat itu kecantol bojone wong, Pak. Nggih. Bojone wong sing gak sah. Sri ndang mulia olehmu minggat. Ruhaniyah itu kita itu kecantol ambek al-aghyar. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan al-aghyar. Apa al-aghyar? Makhluk. Di dalam makhluknya adalah wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah binan nisa garwa wal banin anak konatiril mungkontoroh dunya brono. Hati kita jatuhnya iman tresnone nang selain Gusti itu tetanda srine minggat. Yes. Repe kan ndang bali yo Sri lah ngaten nggih. Mohon balik. Jikalau jenengan kali kula ruhaniyah belum mau kembali kepada Allah dalam hal imannya, dalam hal cintanya, dalam hal apapun, kok ya sudah kedahuluan mati. Apa ayatnya terusnya? Summalatun sorun. Ketika ruhaniyah bali kepada Allah kematian akan masuk di dalam alam yang sangat gelap. Itu tetanda kita tidak mendapatkan rahmat pertolongan Allah. Iya. Sampeyan ngen-ngen dhewe. Iki zaman wis penghujung lho, Pak. Penghujung. Zaman akhir ini penghujung. Kapan lagi kalau kita tidak mulai dari sekarang? Kapan lagi? Kapan lagi umat Islam khususnya itu kita tidak kasih pendidikan studi tentang dinul haq, tentang hakikat makrifat? Kapan lagi? Sehingga kalau saya menyerukan, hei golongan syariat, lekaslah kau torikoh. Hei golongan torikoh, lekaslah kau hakikat. Hei golongan hakikat, lekaslah jedok ke makrifat. Udah habis itu mati yo rapopo. Mesti matinya husnul khotimah. Kata Rasul kalbarki koyok kilat. Balie koyok kilat. Cepet. Mengapa cepet? Satu, tahu jalannya. Dua, mata tidak buta. Tiga, cahaya makrifat mesti menyelimuti kita. Sampean sama. Jasad nanti kita pulang ya. Mata tidak buta, tidak ada tutupnya. Jalan sudah tahu. Terang cahayanya mesti nyampe. Mesti nyampe. Semua itu saling berkaitan. Jalan tahu berkaitan dengan mata, tidak ada tutupnya, cahaya didatangkan, nyampe. Wa inna ilaihi rajiun. Makanya mengapa di dalam Al-Quran Allah katakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bagi ruh yang belum bisa kembali kepada Allah, dia akan masukkan di dalam alam barzah. Apa sih barzah? Sebuah dinding yang menutupi, yang gelap sekali. Tidak akan pernah bisa ke rahmatnya Allah bila mana tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Mafhum mukhalafah ayat kebalikan dari makna kebalikan dari ayat surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 54 surat Al-Baqarah Az-Zumar 54 adalah barang siapa saat di dunia sudah sampai makrifat pada Allah dia meninggal. Summalatun sorun tadi la nafinya tidak ada, dihilangkan. Summatun so, kemudian dialah orang golongan yang menerima pertolongan dari Allah. Siapa itu? Kata iblis ngomong ngeten Pak dalam surat Al-Hijr ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semua anak putu Adam ya Allah, iblis ngomong, berhubung saya sudah jenengan cap sebagai makhluk
yang tersesat, izinkanlah saya untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Bentuk kita disesatkan, Pak, hati kita itu beriman selain Allah. Bentuk kita tersesat, Pak, hati kita mencintai selain Allah. Oleh sebab itu Syekh Ibnu Athaillah dawuh, lepasen cintamu terhadap selain Allah. Lekaslah, tinggalkan imanmu selain Allah. Setelah itu berimanlah kepada Allah. Ali Imran ayat 31 Allah katakan, kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Shallu ala Nabi Muhammad. Muhammad katakan terhadap umatmu apa yang dikatakan, in kuntum tuhibbunallaha, bila mana cintamu itu bisa diterima Allah, cintamu ya, cintamu, bila mana ibadahmu itu bisa diterima Allah, bila mana mata hatimu yang tertutup tadi bisa dibuka oleh Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti aku. Ayat ini tafsirannya menyimpan menyimpan istifham. Pertanyaannya gini, mengikuti jenengan yang bagaimana ya Rasul? Kalau umat sekarang jawab, jenengan wis gak ono. Lah kula ngikuti sing terhadap siapa? Terus ngikuti yang bagaimana? Wis dijawab. Umat Islam khususnya itu mayoritas, ya, mayoritas ini gadoknya itu sampai ding thariqah, bisa. Mayoritas iki. Ngerti gadok, Pak? Mentok gitu. Umat Islam khususnya pada umumnya mayoritas ada di syariat saja. Disaring lagi ning thariqah ya sedikit. Disaring lagi ke hakikat sedikit. Disaring lagi ke makrifat. Persentase niku 99,9% enggak. Mek situ mang sak persen. Oleh sebab itu fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Mengikuti yang bagaimana kita pada Rasul lengkap, Pak. Inilah berbagai macam alasan kita tidak sampai kepada sini karena beberapa alasan. Entah alasannya karena kita masih muda katanya. Padahal arek enom mati yo sak pirang. Nanti aja kalau saya menunggu tua. Durung tua wis. Ngono iku yo akeh. Apalagi COVID-19 itu ya. Wah, Mojokerto rombongan, Pak, mati sedina iku. Sak desa kula niku sedina iso 3. Wak mudin bancaan terus. Nggih. Covid, ya Covid kali. Bapak Ibu, disaring-saring ini. Inilah ajaran Rasulullah. Syariat untuk mendidik ilmu bagaimana thariqah sampeyan niku ben bener. Syariat adalah sistem ilmu untuk bagaimana cara sholat yang benar secara jasmani. Nama sholat disebut thariqah, ilmunya disebut syariah, tujuannya adalah hakikat. Kalau sudah tahu tujuannya bertemu Allah dan bertemu Allah dan sudah bertemu Allah, itu disebut makrifat. Iki secara khusus apa yang dilakukan Rasulullah. Kita dididik di dalam thariqah tentang dzikir khafi. Oke. Thariqah Mu'tabaroh ini, ya. Ikuti.
Tapi jangan lupa panjenengan, di atas dzikir khafi ada sirul asrar. Di atas sir ada sirul asrar. Di atas sirul asrar ada lagi, yaitu fana'ud dzikri. Wajib ini konco-konco thariqah ngagem niki wajib. Supaya ketika suluk jenengan ini biar enggak muter-muter di makom mukasyafah, biar sampai pada musyahadah. Apa makom mukasyafah? Makom kebukanya gaibnya makhluk. Alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Ketemu malaikat, ketemu surga, ketemu alam jabarut jenengan kali kula, ketemu iblis, ketemu jin, itu alam gaib. Alam barzah, neraka. Itu semuanya makhluk. Bahkan di dalam alam lahut jenengan bertemu para nabi dan rasul. Ini belum ketemu jenengan datang Allah. Empun kesusu seneng dhisik. Di situ penuh dengan karomah. Penuh dengan karomah. Ojo kesusu dhisik. Ketemu cahaya dan lain sebagainya. Ojo kesusu seneng dhisik. Perjalananmu belum selesai. Kalau kau sudah masuk di pintu babus salam, babul musyahadah, maka itulah Anda berhubung membawa kunci babul musyahadah, yaitu kuncinya dzikir sirul asr. Fungsinya iki kata terang sama subuh gak mari. Sama nyek penasaran golek ono dhewe kok. Nek pengen tahu ya nama Jakarta kono. Karena rawi apa? Seperti kita mencari jarum di dalam jerami. Bukannya nggak bisa ketemu, mesti ketemu. Caranya ya apa? Jerami ini obongan, baru cepat ketemu. Jerami diobong, jadi apa? Abu ilirono muncul. Kalau kau mencarinya, jerami ini tidak kau bong, tidak dibakar. Sampai ulek-ulek cukul angel ketemu nih. Makanya saudara saya yang sudah mewadifahkan suluk, tujuannya wusul pada Allah lewat dzikir khafi, tolong pegang kunci musyahadah, yaitu dzikir sirul asrar. Tak jamin 40 dino 40 wengi. Dol. Tahu dol? Gadok. Tapi yo resiko nih jenengan ati sampean gendeng, ati jadak. Tapi jasad mboten. Karena kita memakai sistem wasilun, bukan sistem majedubun. Sistem Rasulullah dari bawah ke atas naik. Kalau majedubun dari atas ke bawah nyelorot seperti mobil, rimnya nggak ada, blong dari atas ke bawah. Bingung badan? Iya. Makanya orang-orang yang memakai sistem majedubun pada Allah, jadab secara jasmani rohani, nah, dia pasti disalahkan golongan kita yang masih ada di syariat. Kok gak sholat? Lawang gendeng ya kongon sholat. Gendeng sak jasate, gak rohani itu, tapi sak jasad. Anak sistem niki gendeng rohaniai, jasmani gak gendeng. Waktu kerja ya kerja, waktu kita makan. Sistem di mana keseimbangan antara hukum syariat dan hakikat berjalan seiring. Itu nanti. Lah zaman yang seperti ini kalau jenengan saya tarik ke sistem majedubun, gak mungkin saya dihadirkan Allah sampai ke Ngawi nih. Di Mojokerto langsung ditutup MUI saya, langsung ditutup. Lah wong dijak gendeng sak dohiri, bojo ditinggalno, anak ditinggalno, penggawean ditinggalkan. Nah, gak cocok. Berarti memakai sistem wasilun. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah. Nyun sewu. Tanda-tanda apabila kita betul-betul mengikuti jejak teladan Rasulullah, kita sudah sampai di sini. Sama enggak? Angan-angan gini toh.
Wong tutuk makrifat iku nek gak keturunane wali gak iso lah ngoten nggih. Wis iku ngomong black. Black tahu black sampean? Ngomong sing gak usah sampean rungokno. Kembalilah kepada Al-Qur'an. Bagaimana? Apakah Allah pernah di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang kekasih Allah itu ada kaitannya dengan nasab? Tidak. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. An-Nur ayat 35. Cahaya di atas cahaya, cahaya makrifat ini Pak maksudnya. Prosesnya ngeten. Ruh utawa wong Jawa ngarani nyawa, nggih? Ora apa-apa ya. Di dalamnya nyawa iki ana rasa. Wong Jawa. Qur'annya adalah imanul haq. Di dalam rasa itu ada cahaya. Inilah dalam Al-Qur'an disebut nurun ala nurin. Itulah cahaya makrifat. Di dalam cahaya iku ana urip. Wong Jawa, halo. Halo. Di dalam nur makrifat itu ada Allah. Akan nyata. Inilah prosesnya rohania. Solo wajib wusul pada Allah. Wusul itu ketemu. Mbah kula mbiyen iku nek ngajari bahasane ngeten. Karo-karone diomongno. Quran iku ngene, Ngger. Jawane iku ngene. Iki Quran iku disebut sistem innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek sistem Jawa iki Ngger tak sebut sangkan paraning dumati. Lah kula ngajarke sangkan paraning dumati ya diidek-idek wong aku. Karena zaman saya harus memakai hujah Al-Qur'an, tapi tak senggol titik-titik. Ngoten lho. Masalahe umat iki akeh sing tahu bibinau terutama mbah-mbah iku ilmu kejawen. Umane Madiun, Saradan, Caruban, Ponorogo, Magetan, Ombyokan. Bapak Ibu, jikalau kau betul-betul mengikuti aku, teladanku, mulai syariat sampai makrifat kata Rasul, yuhibbukumullah, Qur'annya, Allah akan menerima cintamu dan kau dijadikan kekasih. Sebab apa? Sebab tresnaning ati mau terhadap selain Allah, yaitu hubbus syahawah, kita tanggalkan. Sebab cintanya hati saya terhadap selain Allah kami tanggalkan. Allah itu maha penyemburu loh Pak. Maha penyemburu. Imanku yang tadinya selain Allah sehingga disebut syirik itu saya lepas. Imanku hanya pada Allah. Saya bicara Allah itu maksudnya ini loh Pak. Di dalam lingkaran ini. Coba kalau lingkaran ini saya hapus jadi apa Pak? Coba tak tulis gini. Lingkaran inilah nurullah lilladzi fataras samawati wal ard. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Akhirnya sampai bisa mengatakan oh nol. Banget nggih? Bunderan. Kita ngomong bunderan sebabnya ada lingkaran. Kita mengatakan di bawah meja namanya apa Pak ini? Kolongan ya. Karena masih ada meja. Coba mejanya kita ambil. Coba lingkarannya kita hilangkan. Sampai mengatakan apa Pak? Laisa kamitslihi syai'un. Anda tidak bisa mengatakan.
Itulah yang dalam Al-Quran disebut ana. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.